Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mata kuliah SP Sistem Informasi Manajemen pertemuan ketiga, saya akan membahas tentang sistem informasi dan sumber daya sistem informasi. Nah, apa pengertian dari organisasi? Nah, ini organisasi ini tidak akan sangat berkaitan erat dengan yang namanya sistem informasi manajemen. Nah, organisasi berdasarkan teknis dan struktur sosial formal ini mengubah input berupa modal atau tenaga kerja melalui proses produksi menjadi output berupa barang atau jasa gitu ya. Nah, input dari lingkungan itu yang tadi disebutkan seperti barang, seperti sumber daya atau mungkin juga barangnya atau juga SDM-nya nanti akan diproses pada proses produksi di dalam sebuah organisasi itu. Entah itu manufaktur seperti membuat mobil atau contoh jasa Gojek gitu ya atau jasa tukang jahit ya, jasa salon menawarkan jasa. Terus ada outputan keluaran ya ketika seorang konsumen memakai jasa kita atau memakai produk kita gitu, di sana. Nah, terus pengertian organisasi ini organisasi berdasarkan perilaku dan adalah kumpulan hak wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk mengalami penyesuaian secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini proses konflik dan penyelesaian konflik. Nah, ini dalam organisasi formal ini ada sumber daya dan lingkungan, terus ada output lingkungan. Nah, ini dari sumber daya lingkungan, organisasi formal ini akan memproses beberapa hal gitu ya. Dan mempunyai pertama ada struktur hierarki, terus definisi divisi tenaga kerja, siapa saja yang ahli-ahli dalam bidang-bidang tertentu. Terus peraturan dan prosedur dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Terus proses bisnisnya itu apa? Ya, prosedurnya apa? Budaya kebiasaannya apa? Karena setiap organisasi atau sebuah perusahaan itu budaya proses bisnis itu berbeda meskipun mereka sama-sama bergerak pada bidang yang sama. Contohnya satu perusahaan organisasi yang bergerak dalam otomotif sama-sama bergerak itu budaya akan berbeda. Proses bisnisnya akan berbeda. Nah, terus ada proses hak dan kewajiban. Terus ada wewenang juga. Tanggung jawab, nilai, terus dan normal orang-orang gitu ya, nilai normal orang-orang. Nah, aturan-aturan, kejujuran, segala macam ini masuk ke sini. Lalu akan menghasilkan sebuah produk dan jasa yang akan diberikan kepada output lingkungan. Nah, ciri-ciri organisasi ini pertama ada rutinitas proses bisnis. Nah, ini proses bisnisnya apa saja organisasi itu kan beda-beda gitu proses bisnisnya. Dalam manajemen itu ada yang bergerak dalam bidang A, bidang B, atau apapun. Terus organisasi politik organisasi. Nah, ini lebih kepada bukan berdasarkan kepada bisnis atau pencarian uang, tapi lebih kepada politis, kebijakan di sana. Nah, terus ada hal yang lain, organisasi itu bisa juga bergerak pada budaya organisasi. Organisasi itu juga punya budaya selain dalam organisasi meskipun di luar organisasi politik atau mungkin juga di luar organisasi perusahaan, hal-hal dalam organisasi ini saling berpengaruh. Tidak selamanya organisasi bisnis itu tidak bermain politik, pasti ada gitu. Atau organisasi bisnis itu tidak mempunyai budaya, pasti ada budayanya di sana. Nah, budaya organisasi ini mempengaruhi kebiasaan, terus hal-hal yang lain dalam organisasi tersebut. Nah, terus ada lingkungan organisasi ini berpengaruh entah itu lingkungan eksternal atau lingkungan internal berupa orang-orangnya siapa saja. Karena eksternal itu akan berpengaruh kepada keuntungan kalau seandainya di dalam perusahaan, internal juga akan berpengaruh kepada etos kerja kita. Ya. Terus ada struktur organisasi di sini. Jadi mempunyai hierarki tugas-tugas tupoksi di sana. Terus fitur-fitur organisasi dan organisasi lainnya. Nah, dampak sistem informasi pada organisasi ini dalam perusahaan bisnis ini beberapa hal. Yang pertama ada dampak ekonomis. Jadi ketika sebuah sistem informasi diterapkan dalam sebuah organisasi, ini beberapa hal yang terdampak ini terjadi. Yang pertama dampak ekonomis. Yang dulunya mungkin ketika kita sering surat-suratan, maka kita sudah ada email atau mungkin juga sudah ada chatting gitu ya. Itu dampak ekonomis yang akan berpengaruh atau eh, yang dulunya itu harus membeli kaset tip gitu ya. Sekarang
cukup dengarkan di YouTube gitu. Itu sama, itu ada proses bisnisnya yang berubah. Terus dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Nah, ini ketika yang dulunya terbiasa manual, ketika dirubah kepada sistem informasi, maka kebiasaan otomatis akan berubah, ya, akan berubah karena perubahan zaman itu adalah hal yang pasti gitu. Terus IT ini meratakan organisasi, ya, organisasi. Jadi hampir semua organisasi itu bisa memakai IT. Nah, organisasi ini pasca industri, terus memahami penolakan organisasi terhadap perubahan ini kadang-kadang terjadi ketika pertama kali diterapkan. Nah, terus ada internet organisasi dan implikasi perancangan dan pemahaman tentang sistem informasi ketika diterapkan. Jadi kadang-kadang ada karyawan yang sudah terbiasa manual, ketika digunakan sistem informasi mereka akan kaget gitu ya. Tapi itu adalah proses yang awalnya memang agak sulit, tapi ke sini ketika sudah terbiasa itu akan lebih mudah seperti itu. Nah, terus model daya kompetitif ini menurut Michael Porter, ini pertama ada pemain baru, ada produk substitusi, ada pelanggan, ada pemasok. Nah, ini perusahaan dan pesaing ini saling eh, saling berproses atau mungkin juga saling berkomunikasi. Bukan maksudnya saling saling berkomunikasi, saling bekerja sama. Kadang-kadang memang ada perusahaan saingan itu yang saling bekerja sama ada. Tapi tidak sedikit perusahaan saingan itu saling berkompetisi dalam hal bisnis yang mereka geluti gitu ya. Kalau seandainya perusahaan IT ya sedang bersaing dalam teknologi IT gitu. Nah, hal di sini akan berpengaruh, contohnya seperti ini. Ada sebuah apa merek merek handphone lama, maka ketika ada handphone merek yang baru, maka ini akan menjadi saingan. Apakah dia itu pemain pasar baru atau bukan? Terus produknya substitusi atau bukan? Nah, ini pelanggannya itu akan berpengaruh atau tidak? Apakah dia akan pindah atau tidak kepada produk baru itu? Nah, terus pemasoknya itu siapa? Ya, entah itu pemasok barangnya, pemasok onderdilnya, atau hal-hal yang lainnya. Ini lebih kepada daya kompetitif di sana. Nah, terus strategi sistem informasi terkait daya kompetitif. Nah, ini pertama ketika eh, memiliki sebuah pesaing perusahaan. Nah, biasanya hal yang paling mendasar ini pertama biaya kepemilikan atau manajemen yang rendah gitu ya. Nah, hal ini sangat berpengaruh apakah biaya produk itu atau manajemen untuk perbaikannya atau service center dan hal yang lainnya itu bagus atau tidak ini akan menjadi sebuah pertimbangan kompetitifnya. Terus diferensi produk ini entah itu lebih kepada spesifikasi, kualitas, kuantitas dan hal yang lainnya. Terus fokus pada curug pasar. Jadi pasarnya di mana gitu ya. Kadang-kadang beberapa pasar itu mengaruhi model sebuah produk. Ya, ada yang produknya di dalam sebuah negara ini sedang produknya seperti ini, tapi belum tentu negara lain itu senang gitu. Terus memperkuat keakraban dengan pelanggan dan pemasok. Ini lebih kepada strategi pasar dan untuk sisi marketing ya. Nah, terus ada dampak dampak internet pada keunggulan kompetitif. Pertama ada daya kompetitif. Ini produk pengganti atau jasa. Nah, dampak internet, nah ini memungkinkan produk muncul dengan pendekatan baru. Ini lebih kepada kebutuhan serta melakukan fungsi-fungsi. Nah, terus kekuatan tawar menangkar kepada pelanggan. Nah, biasanya yang pertama eh, kalau dampak internet otomatis ya yang dulunya ketika kita beli offline, maka kita bisa online. Yang dulunya ketika kita mencari sebuah barang itu harus datang ke kota sebelah, maka kita cukup di rumah saja ya, di rumah saja lalu kita pesan. Dan barang yang kita inginkan meskipun tidak ada di kota kita gitu di daerah kita, kita bisa mendatangkan dari kota sebelah gitu. Nah, terus ada kekuatan tawar-menawar di sini. Biasanya saling bersaing pada harga, pada kualitas dan yang lainnya. Terus ada ancaman pendatang baru yang tadi, terus ada posisi persaingan antara pesaing yang ada ya di sana. Nah, ini yang kemarin sudah dibahas antara kuantitas dan kualitas atau value chain gitu ya, atau rantai nilai.
untuk menurut Michael Porter ya. Nah, di sini ada aktivitas sekunder, primer, dan di sini ada aktivitas pendukung atau sekunder di sini. Nah, di Premier ini aktivitasnya apa saja? Memang mendasari. Kalau pendukung ini lebih kepada ada atau tidak ada pun itu tidak masalah gitu ya. Nah, terus sinergi kompetisi inti dan strategi berbasis jaringan. Nah, ini sinergi kondisi ketika hasil yang diberikan oleh suatu unit bisnis dapat digunakan sebagai masukan atau unit bisnis lainnya atau dua organisasi yang saling berbagi pasar atau keahlian. Nah, terus serta hubungan ini akan menekan menghasilkan keuntungan. Salah satunya kegunaan sinergi untuk meningkatkan kegiatan operasional bisnis yang terpisah-pisah sehingga dapat bertindak satu sama lain. Nah, ini eh, lebih kalau yang tadi itu lebih kepada saling supportnya. Terus, nah kalau ini lebih kepada kompetisi inti. Nah ini sinergi kompetisi inti antara strategi dan basis jaringan. Nah ini kompetisi inti adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan ini yang membuat menjadi pemimpin kelas dunia. Nah, secara umum kompetisi inti ini bergantung pada pengetahuan yang diperoleh selama bertahun-tahun melalui praktik lapangan dan penggunaan teknologi. Nah, ini kompetensi inti biasanya antara satu perusahaan kecil sampai perusahaan besar itu ada kompetensinya. Contohnya yang di bawahnya ada GoPay dan Oppo, ada Samsung versus Apple, ada Nike versus Adidas, atau Alfamart Indomaret. Itu mereka saling bersaing. Karena apa? Karena ketika ada pesaing, maka mereka akan saling berinovasi. Akhirnya dua-duanya bisa maju. Jadi kadang-kadang mereka itu ada kalau tidak ada pesaing, mereka tidak akan berinovasi gitu. Sampai sampai suatu saat ketika Apple pernah rugi, Microsoft itu pernah memberikan tawaran bantuan gitu ya. Dan supaya apa? Supaya memang bisa saling berinovasi, terus berinovasi di sana. Nah, terus sinergi kompetisi inti pada strategi berbasis jaringan. Nah, ini pertama ada strategi berbasis jaringan, ada ekonomika jaringan. Nah, ini model bisnis, ini jaringan membantu perusahaan secara strategis, manfaat keuntungan, ekonomika jaringan. Jadi, semakin banyak, semakin luas jaringan, maka pangsa pasar atau pasar yang kita pakai, yang kita jual, yang kita mainkan itu akan lebih besar. Ya. Terus model perusahaan virtual, nah ini model perusahaan virtual ini juga sama. Ini bisa memperluas pasar kita gitu ya. Yang dikenal dengan organisasi virtual. Ini menggunakan jaringan yang berhubungan dengan orang-orang atau aset ide-ide yang memungkinkan bekerja sama dengan perusahaan yang lain dan menciptakan industri barang jasa tanpa dibatasi lokasi fisik maupun batas tradisional organisasi. Nah, kalau bisa disebut sebagai ini adalah masa sekarang era globalisasi, memang betul gitu ya. Kita bisa memesan barang dari luar negeri, entah itu pakai Amazon, pakai Shopee ya. Itu eh, berbasis virtual. Itu tanpa ada batasan budaya, batasan lokasi dan segala macam gitu ya. Nah, di sana perusahaan-perusahaan IT penjual e-marketing atau penjual itu mereka tidak mempunyai barang, tapi orang yang menitipkan barang di sana, membuat etalase di sana gitu ya. Mereka tidak 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 sampai memiliki menjual sebuah barang, tidak gitu ya. Nah, tapi mereka menjadi sebuah perantara di sana. Ya. Terus ekosistem bisnis. Nah, ini adalah sebuah istilah lain dari jaringan intra-independen yang dilengkapi dengan secara leluasa oleh pemasok distributor, perusahaan ahli daya, perusahaan layanan, transportasi, dan pabrik teknologi. Nah, ini akan mempengaruhi ekosistem bisnis ketika penerapan sebuah sistem basis jaringan yang dulu mungkin kalau sekarang di Indonesia untuk masih sedang terjadi transisi ya, sedang transisi industri. Nah, kalau di beberapa negara seperti di Jepang itu hampir semuanya ketika mau naik kereta, mau apa itu mereka pembayaran lewat handphone gitu, lewat NFC. Nah, kalau di Indonesia masih belum. Mungkin beberapa tahun lagi kita tidak usah membawa uang cash, cukup bawa handphone saja dan kita bisa jalan kemana-mana gitu karena uangnya sudah ada di handphone di sana. Nah, terus menggunakan sistem informasi dengan keunggulan kompetitif atau isu-isu manajemen.
Nah, ini penopang keunggulan kompetitif. Ini sistem yang dimaksudkan untuk tujuan strategis, tetapi lebih sering menjadi perangkat untuk menyelamatkan perusahaan yang diwajibkan untuk bertahan di bidang bisnisnya. Dan mereka akan menghambat organisasi dalam melakukan perubahan strategi dan penting bagi keberhasilan untuk masa depan. Nah, ini contohnya ada pasar tradisional versus modern, ada online versus offline. Nah, ini hal-hal ini menjadi isu-isu dalam sisi strategi manajemen yang akan digunakan. Terus ada lagi ASEAN di sana ya. Ini akan berpengaruh apa yang akan dilakukan untuk pasar ASEAN atau mungkin juga ada perubahan dari pasar tradisional ke modern, dari offline ke online dan hal yang lainnya ini sangat berpengaruh. Nah, terus ini menggandeng IT untuk pencapaian tujuan bisnis. Jadi riset mengenai IT ya, ini kinerja bisnis menentukan bahwa pertama semakin sukses suatu perusahaan IT perusahaan menggandeng IT untuk mencapai tujuan bisnisnya, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Jadi contohnya yang dulunya harus membuat laporan yang memang semakin banyak, tebal dengan hard case gitu ya, atau print out, maka cukup soft case-nya saja gitu ya, atau cukup filenya saja di sana. Nah, maka ketika hal tersebut dibuat sebuah file, ketika mencari sebuah data itu akan lebih mudah daripada mencari file yang memang bersifat fisik gitu ya. Maka ketika membutuhkan sebuah data-data karena bersifatnya komputerisasi, maka itu akan lebih menghemat waktu dan keuntungan otomatis akan lebih banyak lagi gitu ya. Belum-belum lagi kalau seandainya pemesanan sebuah barang itu lebih cepat gitu tanpa harus menunggu transportasi yang lama gitu ya. Nah, terus hanya seperti perusahaan yang berhasil menggandeng IT untuk mencapai tujuan bisnisnya. Sekitar 50 dari laba organisasi bisnis diperoleh lewat penyertaan IT di dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Nah, jadi 50-50 di sini ya. Nah, contohnya menggunakan sistem informasi untuk mengolah transisi strategis. Nah, ini ada beberapa hal ya, ada beberapa contohnya Telkom. Nah, Telkom dulu itu eh, bergerak pada telepon rumah gitu ya. Lalu akhirnya bertransisi pada pelayanan internet. Lalu ada pelayanan TV kabel dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini pengelola perubahan sosioteknis ini mempunyai elemen sosial maupun elemen teknik dalam sebuah perusahaan dan dapat dianggap sebagai transisi strategis pergerakan antar tingkatan di dalam sistem sosioteknis ya. Nah, kenapa Telkom itu seperti itu? Merubah yang dulunya meskipun masih ada Telkom rumah itu, tapi tidak banyak ya. Tapi kalau seandainya tetap saja Telkom itu mempertahankan telepon rumah, mungkin sudah pilot dari dulu ya. Tapi ketika diganti menjadi pelayan internet, apalagi ada pelayanan TV kabel dan yang lainnya, maka itu masih bisa bertahan ya. Dan masih ada kesempatan terus berkembang di sana ya. Nah, terus ada dasar pemrosesan informasi. Nah, ini pendekatan teori model pemrosesan informasi dengan menggunakan metafora komputer sebagai alat yang berfungsi menerima, mengolah, menyimpan, dan menganalisis informasi pada manusia gitu, dan otak sebagai hardware yang paling sentral. Nah, dengan unsur fisik lainnya gitu ya. Nah, manusia ini mampu menerima, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan pengetahuan yang amat diperlukan untuk pengembangan perilaku gitu ya. Nah, para pengembang psikologi kognitif ini menggunakan model dasar teori ya, pemrosesan informasi sebagai yang dikemukakan oleh H. Roger Barning gitu ya. Ini sampai dalam bukunya seperti kognitif psikologi instruksi yang digambarkan sebagai berikut. Nah, ini contohnya dasar pemrosesan informasi. Nah, ini ada rangsangan. Nah, rangsangan ini masuk kepada sensor memori, ada persepsi dalam tubuh kita gitu ya. Terus memori jangka pendek, ini penyikapan sementara, ada persandian. Nah, terus ada memori jangka jangka panjang atau penggunaan hafalan. Nah, biasanya hal-hal ini dijadikan sebagai apa? Sebagai brand image. Jadi, ada beberapa iklan yang memang sangat melekat sekali karena menggunakan memori pendekatan psikologi ya di sana.
Nah, tahapan proses berlangsung ini proses informasi ini adalah sebagai berikut. Nah, ini yang tadi ya sudah disebutkan ya. Nah, terus teknik dalam penginputan data. Nah, ini ada perangkat input dan output ya. Ini kita berinteraksi dengan komputer. Yang pertama ada transfer data. Ini terdiri dari hardware dan software. Kalau software ini ada programmer mode, ada interpode. Sedangkan hardware ini lebih kepada direct memory access atau alamat yang dituju ya di sana. Nah, ini lebih kepada jaringan. Ada metode transfer input output ya. Ini menggunakan yang tadi ya. Nah, terus teknik penginputan data. Nah, ini langkah pertama A1 ini baca byte. Ini adalah perangkat ke CPU. Ya. Terus perangkat B ini byte dari CPU ke lokasi memori. Jadi hal yang tadi dalam sebuah proses proses manusia itu bisa terjadi dalam sebuah komputer. Nah, terus kekurangan dari programmer input output ini yaitu kecepatan transfer data yang bergantung pada jumlah berapa kali looping pada langkah ketiga gitu ya. Nah, terus ada interrupt. Nah, ini ada DMA. Nah, DMA yang tadi disebutkan ini lebih kepada direct memory access atau alamat mana yang dituju gitu ya. Ini sebenarnya untuk materi-materi ini jadi sudah diajarkan dalam mata kuliah jaringan ya, jaringan. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.